Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada para jamaah pada umumnya, terlebih kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa melaksanakan terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga kita untuk kita tinggalkan dan kita jauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ma'asyiral muslimin, kita nantinya akan digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang meraih kebahagiaan di dunia, juga akan meraih kebahagiaan di akhirat. Semoga kita dan keluarga kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang meraih kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar Mesir pada abad ke-8 Masehi yang bernama Dhunnun al-Misri menyampaikan dalam sebuah risalah kitabnya, Innallaha akhfa thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan atau merahasiakan sesuatu yang tiga itu disimpan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah terhadap tiga yang lainnya. Yang pertama adalah akhfallahu ghadbahu fi ma'siyatih. Allah menyimpan atau merahasiakan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat. Sedangkan yang kedua wa akhfa ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menyimpan atau merahasiakan ridhonya, kasih sayangnya terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ma'asyiral muslimin wa akhfa wilayatahu fi ibadihi. Allah merahasiakan atau menyimpan seorang wali atau seorang hambanya yang dikasihi, disimpan atau dirahasiakan di antara hamba-hambanya yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas ketiga hal tersebut satu persatu. Yang pertama, Allah menyimpan atau merahasiakan kemurkaannya terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan. Artinya ma'asyiral muslimin, perbuatan jelek yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah, sekecil apapun, maka janganlah itu dianggap sebagai perbuatan yang remeh. Sekecil apapun kemaksiatan Allah, pelanggaran kita kepada ajaran-ajaran Allah, janganlah itu dianggap remeh. Karena bagaimanapun ma'asyiral muslimin, bisa jadi perbuatan kecil yang kita anggap sebagai perbuatan maksiat yang remeh itu, maka nantinya akan mendatangkan kemurkaan Allah yang ditimpakan kepada kita sekalian.
Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bagaimana seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dia lupa memberi makan kepada kucingnya yang di dalam kandang itu, sehingga kemudian kucingnya tersebut mati. Maka dari perbuatan yang melanggar aturan Allah itulah kecil, remeh, maka itu mendatangkan murka kepada dia, yang akhirnya menyebabkan si wanita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Allah menyimpan keridhoannya, kesukaannya, kasih sayangnya terhadap perbuatan taat dan perbuatan baik yang kita lakukan. Artinya ma'asyiral muslimin, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, maka itu janganlah dianggap remeh. Perbuatan baik yang kita lakukan hendaklah jangan dihitung dan jangan dinilai dari besar atau kecilnya perbuatan baik tersebut, karena bisa jadi perbuatan baik yang kita tidak menyangka sebagai perbuatan yang baik, justru disitulah akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan juga dalam sebuah hadis bagaimana seorang wanita, seorang pelacur yang kemudian melihat seekor anjing yang dalam kehausan hampir mati. Kemudian si pelacur itu membawa segelas air, diberikanlah gelas air itu kepada si anjing yang hampir mati kehausan tersebut. Dan perbuatan baik yang remeh itu, menurut kita, logika kita, adalah perbuatan baik yang sangat remeh dan kecil itu, justru itulah mengantarkan si wanita tersebut mendapatkan ridho dari Allah dan membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Allah menyimpan atau merahasiakan walinya Allah, kekasihnya Allah di antara hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Kita tidak menyangka kadang-kadang dia yang tidak kita kira sebagai seorang wali, yang mungkin penampilannya biasa, tidak pernah tampil di depan umum, tidak pernah menampakkan keilmuannya, justru dia adalah seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesimpulan dari risalah Dhunnun al-Misri tersebut adalah yang pertama, janganlah kita menganggap remeh terhadap perbuatan maksiat. Bisa jadi sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, justru itu akan menghantarkan terhadap murka Allah kepada kita. Dan yang kedua, teruslah berbuat baik. Jangan dinilai besar atau kecilnya perbuatan baik tersebut. Justru kadangkala perbuatan baik yang remeh, yang kecil itu justru menjadi wasilah perantara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada siapapun dia manusia. Janganlah berburuk sangka kepada seseorang. Bisa jadi orang yang kita anggap itu tidak baik, justru dia adalah kekasih Allah, justru dia adalah wali-wali Allah yang disimpan, yang dirahasiakan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita semua bisa selalu istiqomah untuk berbuat baik dan istiqomah untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.